Saudara, ada dua hal di dalam agama yang saya mau soroti saat ini. Yang pertama masalah kekerasan, yang kedua masalah urusan seksual. Kalau masalah kekerasan itu menjadi sangat tidak asing bagi agama karena memang ada orang-orang yang mengaku beragama tapi pada praktiknya itu menunjukkan atau memanifestasikan kekerasan. Kamu kalau tidak sesuai dengan iman yang saya punya, kamu saya bunuh karena kamu itu orang kafir. Ya, maka kekerasan atas nama agama ini memang itu fakta dan itu sering terjadi. Dan di dalam Alkitab sendiri kita melihat bahwa Yesus sendiri disalibkan oleh orang-orang beragama, pemuka-pemuka agama Yahudi yang menganggap Yesus itu menghujat Allah, menganggap Yesus menyamakan diri dengan Allah karena mereka tidak tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Di mana Yesus memang sesungguhnya adalah firman Allah, adalah Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia, tetapi karena mereka tidak memahami itu, maka mereka menganggap Yesus menghujat. Yesus menyetarakan diri dengan Allah. Mari kita bunuh dia. Dan mereka menyalibkan Yesus. Ini adalah satu bukti yang nyata di dalam Alkitab. Bagaimana orang-orang Yahudi melakukan kekerasan, pembunuhan atas nama agama. Belum lagi ketika gereja Perjanjian Baru mulai berdiri di Yerusalem, pemuka-pemuka agama Yahudi memerintahkan untuk menganiaya orang Kristen. Kekerasan dalam nama agama. Di dalam agama-agama yang lainnya, itu kita mendapati kekerasan-kekerasan atas nama agama. Jikalau engkau imanmu berbeda dengan saya bunuh kamu karena kamu orang kafir. Saya tusuk kamu karena kamu orang kafir. Ya, halal darah orang kafir. Nah, saudara-saudara, apakah kekerasan semacam ini adalah sesuatu yang Tuhan perkenan, yang Tuhan restui untuk dilakukan oleh orang-orang beragama atas nama agama? Alkitab menjawab kepada kita dan perkataan yang begitu clear dan jelas dari mulut Sang Juru Selamat sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jikalau kamu saling mengasihi, maka kamu benar-benar muridku. Jadi kasih ternyata menjadi satu tanda yang penting sekali dari pengikut-pengikut Kristus. Jadi iman Kristen sama sekali tidak membenarkan kekerasan. Justru mengutamakan kasih dan pengampunan, bahkan musuh pun harus dikasihi. Musuh pun harus didoakan. Ini adalah satu pesan yang begitu agung, begitu mulia, begitu penting dari Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Maka seseorang yang mempunyai iman Kristen yang sejati tak boleh menyatakan kekerasan, ya, pembunuhan, penganiayaan kepada orang lain dengan alasan karena dia berbeda dari saya, dengan alasan karena dia mempunyai iman yang berbeda dengan saya, maka dia kafir, maka saya bunuh. Itu tidak ada dalam kamus iman Kristen. Itu tidak ada dalam ajaran Alkitab. Itu tidak ada di dalam ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jelas saudara ya. Jadi saya boleh menyimpulkan bahwa jikalau satu agama mengajarkan kepadamu kekerasan, bunuh orang itu karena dia orang kafir, maka itu pasti tidak berasal dari Tuhan. Itu pasti berasal dari setan. Karena Alkitab sendiri berkata dari mulut Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Iblis adalah pembunuh manusia dari semula. Iblis itulah pembunuh manusia. Dan jikalau manusia membunuh sesamanya, maka dia sedang meneladani iblis dan juga memanifestasikan semangat iblis di dalam dirinya sendiri. Ya, kedua sekarang masalah seksual. Di dalam Alkitab sangat jelas sekali
dikatakan bahwa masalah kerajaan Allah itu bukan masalah kawin-mawin. Dan Tuhan Yesus sangat clear mengatakan bahwa nanti ya ketika Anak Manusia datang kembali dan orang-orang akan dibangkitkan dan hidup di dalam langit dan bumi yang baru. Tidak ada lagi kawin mengawinkan. Maka urusan agama bukan urusan bawah perut. Urusan agama bukan urusan penyaluran hasrat atau nafsu seksual. Saya akan membaca sekarang saudara di dalam Injil Matius ya. Injil Matius pasalnya yang ke-22. Ayatnya yang ke-24 ya. Mungkin saya baca dari ayat 23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara, yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Jawaban Tuhan Yesus di sini sangat-sangat clear ya. That is very clear answer. Sangat jelas. Orang Saduki datang bertanya, ada satu orang punya istri, dia mati. Lalu menurut adat Yahudi yang dipegang oleh nenek moyang kita, maka saudaranya itu akan mengawini istri saudaranya yang sudah mati itu. Tapi dia pun mati. Begitu seterusnya sampai 7 saudara itu yang mengawini perempuan ini mati semua, lalu matilah perempuan itu. Nanti pada hari kebangkitan, siapakah yang beristri perempuan itu? Mengapa mereka berbicara pada hari kebangkitan? Karena mereka tidak percaya kebangkitan orang mati. Ya, mereka tidak mempercayai ada kebangkitan orang mati. Itu orang Saduki. Maka untuk menjebak Yesus, mereka bertanya, orang perempuan kawin dengan 7 orang saudara yang semuanya mati. Siapa yang berhak pada hari kebangkitan nanti menjadi suami daripada perempuan itu? Ya, tapi Yesus berkata, kamu sesat. Kamu tidak memahami kuasa Allah. Pada dunia yang akan datang, manusia tidak kawin dan tidak dikawinkan. Maka langit dan bumi baru, surga yang diajarkan Kristus, kita akan hidup seperti malaikat. Maka hal-hal seksual, urusan bawah perut, ya tak ada di sana. Karena kita akan menikmati kemuliaan Tuhan dan melayani Dia selama-lamanya, dan itu akan menjadi jauh lebih mulia dan lebih indah sekedar mengurus engkau kawin dengan berapa bidadari, engkau kawin dengan berapa perempuan, dan engkau menikmati seks berapa nikmat di sana. No, bukan itu. Tapi bagaimana kita memuliakan Tuhan dan menikmati kehadiran Tuhan secara kekal selama-lamanya. Itulah kenikmatan yang paling utama yang Tuhan sediakan bagi kita. Siapa yang memahami ini, dia memahami agama yang sejati. Siapa yang memahami kedua hal ini, bahwa inti agama adalah kasih, bukan kekerasan. Inti agama adalah menikmati Tuhan selama-lamanya, menikmati kehadirannya dan bersekutu dengan Dia dan melayani Dia selama-lamanya, bukan urusan bawah perut, memuaskan hasrat seksual. Maka dia memahami apa itu agama yang sesungguhnya. Demikian yang saya sampaikan dalam video yang singkat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.